Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, kita diberikan rahmat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Yang saya hormati Bapak Direktur Reserse Kriminal Polda Jawa Tengah, Bapak Polda Jawa Tengah, Ibu Dir PPA PPU Polda Jawa Tengah, rekan-rekan para kasat reskrim, kasat narkoba, kasat PPA PPU Polres, maupun rekan-rekan awak media yang saya banggakan. Siang hari ini kita akan merasakan rilis langsung menggabungkan 3 satker, yakni dari Direktorat Reserse Kriminal Umum, dan Direktorat Reserse Narkoba, dan Direktorat Reserse PPA dan PPU Polda Jawa Tengah. Kita mulai pertama dari Bapak Direktur untuk memaparkan tentang kasus yang ditangani. Setelah itu kita akan setelah 3 hari itu menyampaikan, baru kita banyak jawab. Setelah itu baru kita menuju ke barang bukti yang sudah banyak ditampilkan. Untuk meningkat waktu pada Bapak Direktur Reserse Kriminal Umum, silakan. Baik, terima kasih Pak Kapolres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera kita sekalian. Yang terhormat Pak Kabid Humas, saya hormati Pak Direktur Narkoba, Ibu PPA PPO, rekan Kasubdit, masing-masing direktorat, kemudian para kasat, kemudian kasat reskrim, kasat reskrim narkoba, kasat PPA, rekan media sekalian. Kami dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah akan memaparkan hasil pengungkapan kasus C3, yaitu curas, curan, dan curanmor selama kurun waktu sebulan, yaitu dari tanggal 1 Juni hingga 30 Juni 2026. Kasus 3C ini yang terdiri dari pertama curas, yaitu dulu pasal 365, sekarang pasal 459 dengan ancaman hukuman 15 tahun, kemudian atau dan 20 tahun. Kemudian curat itu dulu pasal 363 ada pemberatan, sekarang pasal 477 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun. Kemudian atau dan juga kategori 505 oleh para seputar. Kemudian curanmor itu bisa dikenakan pasal 436 dan 437, 5 tahun, kategori 5 dan atau 7 tahun. Baik, saya akan paparkan rekapitulasi data pengungkapan kasus C3 di Reskrim Polda Jawa Tengah dan jajaran sebanyak 35 satreskrim, di mana total keseluruhan kasus C3 ini yaitu 75 LP, kemudian tersangka yang diamankan 121, kemudian korban ada 78. Kita bisa lihat rinciannya, curas ada 12, tersangkanya 24, korbannya ada 15. Dan tren modus yang digunakan yaitu menggunakan saja kekerasan yang dilakukan pada satu hari. Dan targetnya adalah rata-rata adalah korban yang legal. Kemudian curah jumlah 19, tersangka 34, korbannya ada 19. Nah, ini dilakukan rata-rata di rumah, bengkel, sekolah, dan dilakukan pada malam hari. Ya, pencurian pemberatan. Kemudian yang berikutnya adalah curanmor. Ya, ini dalam waktu 1 bulan saja. Sebanyak 44, tersangka 63, korban 44. Modus yang digunakan roda 2, kemudian menggunakan kunci T, dan target area parkir terbuka, dan juga menggunakan ya kunci yang menempel pada motor.
Total seluruhnya tadi 5 LP tersangka 121 dan korban terlibat. Jadi kita dalami untuk khusus Curas. Curas ini jumlah ada 12 LP, tersangka 24, kemudian korbannya ada 15, di mana paling tinggi pengungkapan oleh Polrestabes Semarang dan Polres Demak, yaitu 2 tersangka, 2 LP dan masing-masing 2 LP dan 2 tersangka. Barang bukti ada yang unit kendaraan, kemudian pistol korek api, kemudian beberapa unit sepeda motor. Kemudian juga ada juga uang sisa penjualan. Jadi ada 10 ya, ada 9 Polres dan 1 di Reskrim pengungkapan yang dilakukan oleh rekan-rekan penyidik. Kemudian pencurian pemberatan. Pencurian pemberatan jumlah 19, tersangka 34, korban 19, di mana Polres Batam dan Polres Banyumas pengungkapan yang jumlah LP yang paling banyak, di mana tersangka Batam ada 9, dan Banyumas 4, korban ada 3, masing-masing ada 3. Kemudian Curanmor ada 18 Polres dan Lintas Video, total 44 LP. Kemudian tersangka ada 63, korbannya ada 44. Untuk Curanmor. Kemudian kita dalami kasus yang menonjol. Saya akan memaparkan kasus yang menonjol dari masing-masing C3 ini, baik dari Curat dan Curanmor. Kita awali dengan kasus Curanmor, ya, Curanmor yang ada di Brebes, ya. Laporan polisi dari unit reskrim Polsek Brebes, ya, Polda Jawa tanggal 6 Juni, LP-nya tanggal 6 Juni. Perkara dugaan tindak pidana Curanmor pasal 476 KUHP. Waktu pada hari Sabtu 6 Juni 2026, sekira pukul 16.30, TKP Jalan Gajah Mada, depan toko bengkel PDY daerah Brebes, Jawa Tengah. Kemudian tersangka RR, warga Waleri, Kabupaten Kendal. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan: 1 unit sepeda motor, 1 buah HP, 1 buah tas selempang, 1 kopi merek, dan beberapa barang bukti lainnya. Perlu diketahui bahwa kasus ini dilakukan pengembangan menjadi 5 TKP. Jadi di Brebes sendiri itu ada 2 barang bukti, yaitu vario dan bit. Kemudian di Pekalongan ada 1, yaitu jenis vario. Kemudian di Pemalang ada 2 sepeda motor, yaitu keduanya bit. Dan modus yang digunakan kesemuanya ini, kelima TKP ini, dengan mencari sepeda motor yang kuncinya tertempel. Jadi kerjanya ya mereka patroli juga. Jadi bukan menggunakan kunci T, tapi yang tertempel. Nah, ini lawan warga yang suka lupa. Ini yang Curanmor. Kemudian tadi saya lihat CCTV-nya mungkin tukar-tukar. Ya, agak cepat saja. Ya, lihat, nah, mengintai.
lihat ada kunci tertanda. Ya. Nah, ini perlu diwaspadai. Ya, tinggal start saja kan? Udah. Ya, oke lanjut. Nah, jadi kelima TKP kurang lebih seperti ini semuanya. Ya, jadi yang bisa digunakan oleh pelaku ini adalah kunci yang tertempel pada motor. Kemudian lanjut, tindak pidana pencurian pemberatan surat, di mana LP-nya pada LP di Kendal, Polres Kendal, tanggal 9 Juni 2026. Waktu dan TKP pada 25 Mei 2026 sekitar pukul 1 di Jalan Laut Kelurahan Gelar Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tersangka MY, DAM. Kemudian modus operandi yang digunakan tersangka bersama dua rekannya melakukan pencurian dengan curhat secara terorganisir dan terencana, di mana sehari sebelum aksi mereka menyewa mobil dulu, kemudian memodifikasi bagian di dalamnya untuk menyembunyikan barang curian. Jadi sewa mobil kan, jadi biar bagasinya keluar. Kemudian berkeliling mencari sasaran hingga menemukan target, misalnya seperti rumah, pekarangan tertentu yang ada di seperti contohnya di Kendal pada dini hari. Kemudian beraksi dengan membagikan peran. Satu orang masuk ke dalam rumah untuk mengambil barang, dan yang lainnya memanjat pagar untuk menerima barang hasil curian. Kemudian di dalam pekarangan itu merusaknya. Pada rekan yang berada di luar beserta satu orang lainnya bertugas mengemudikan kendaraan sekaligus menata barang hasil curian sebagian tugasnya dengan modus nyewa mobil untuk tanggung hasil curiannya. Nah, ini barang bukti hasil yang didapatkan oleh pelaku ini dari TKP Kendal berkembang menjadi 3 TKP. Satu di Kendal, satu di Cebu, sepeda gunung. Kemudian di Kendal itu 2 sepeda gunung. Kemudian di Magetan, Jawa Timur ya, 1 sepeda gunung juga. Nah, kita lihat barang bukti, ini ada mobil ini adalah barang bukti yang digunakan mengangkut yang disewa oleh pelaku. Ya, gitu. Kemudian bisa kita lihat aksi mereka di CCTV. Ya, ini di rumah salah satu pejabat plat merah. Nah, ini kita lihat pembagian tugasnya. Ada yang mobilnya nggak kelihatan ya, ada yang bagian ya. Ambil sepeda, kita lihat Pak. Itu diangkat semua. Kalau motornya bisa diangkat pagar juga, diangkat juga. Ya. Oke, ya cukup. Nah, kurang lebih seperti itu rekan-rekan. Jadi kemudian sepeda ini kemudian diangkut ke dalam mobil langsung dibawa. Jadi ini lintas provinsi karena ada juga yang TKP di Magetan. Kemudian pencurian kekerasan, curas. Ini adalah 2. Yang pertama yang di Purbalingga. Ya. Ini yang di Purbalingga, RP 12 Januari 2026, Polres Purbalingga. Di mana ya waktu dan TKP 16 Desember 2025, TKP Kecamatan Purbalingga, tersangka RS dan TH
Jadi ada dua tersangkanya. Modus operandi yang mereka gunakan yaitu pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah, lalu melompat masuk ke dalam rumah. Kemudian pelaku mengancam korban dengan cara menodongkan dengan menggunakan parang atau golok, kemudian mengambil secara paksa di kalung milik korban dan tas berisi uang milik korban. Jadi masuk rumah kemudian mengancam korban. Nah, itu yang bisa dilakukan. Total kerugian sekitar 70 juta yang terlibat. Ancaman hukumannya adalah kasus adalah 7 tahun, 12 tahun penjara, pencurian dengan kekerasan. Ini barang buktinya yang kita lihat yang jelas CCTV-nya. Ya, dipercepat saja. Perlu diketahui bahwa tersangka Curas ini adalah merupakan residivis yang baru keluar awal Desember 2025. Jadi baru 2 minggu dari lapas Nusa Kambangan, baru keluar tanggal 16 Desember melakukan lagi. Gak bisa ya? Baik, lanjut. Ya, ini yang selanjutnya. Nah, mungkin ini sudah pernah Presiden rilis oleh Polres. Nah, pelaku ini adalah residivis. Ini sadis ya. Ini adalah kali ketiga dan dilakukan oleh residivis dengan korban anak berusia 12 tahun. Nah, kali pertama yaitu pada 2005 dengan vonis 8 tahun. Ya, korbannya dibunuh. Ya, tiga-tiganya korbannya dibunuh. Kemudian korbannya perempuan. Kemudian yang kedua, Banci, semuanya di wilayah Sragen. Pada tahun 2012, vonis 2 tahun, korbannya juga dibunuh. Kemudian yang ketiga, anak berusia 12 tahun. Nah, yang bersangkutan pada saat interogasi tidak pernah mengakui perbuatannya. Nah, kita lihat kejadian pada tanggal 5 Juni 2006. TKP di Dusun Daud, Kecamatan Jenar, Kabupaten Sragen. Nah, korban ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan luka berat di wajah, lengan kiri, dan jari tengah kiri putus. Pelaku inisial F berusia 53 tahun. Ya. Ini barang bukti yang langsung diamankan. Kemudian modus yang digunakan adalah tersangka mensurvei rumah korban sekitar sebulan sebelum kejadian. Karena ingin mencuri sepeda motor korban, tersangka berniat membunuh korban agar tidak teriak, sehingga dia berleluasa untuk mengambil sepeda motor, HP dan barang lainnya. Tersangka kemudian masuk dengan alasan meminjam sapi berdoa kepada korban, kemudian melakukan kekerasan hingga korban tewas lalu mengambil sepeda motor, HP dan barang berharga lainnya. Nah, perlu diketahui bahwa tersangka ini kenal dengan ayah dari korban. Ya. Itu yang mungkin kita bisa lihat barang bukti yang 3 itu. Jadi motor yang kedua dari kanan itu yang digunakan oleh milik tersangka, yang kedua ini adalah milik korban. Yang keduanya dia itu yang dilakukan oleh tersangka Curas
yang merupakan residivis dan ini kali ketiga. Nah, kita bisa lihat barang buktinya berupa golok dan sepeda motor ini, Pak. Nah, ini keterangan CCTV ya. Yaitu pada saat pelaku bahwa jadi pertama berpakai celana pendek, kemudian setelah mengambil sepeda motornya kemudian menggunakan pakaian dengan mengambil pakaian yang ada di dalam rumah tersebut. Tentunya harapan kita penyidik terhadap pelaku ini karena sedikit sudah 3 kali, harapannya bisa dapat diberikan ancaman hukuman mati. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direskrim. Selanjutnya kepada Bapak Dirnarkoba di silakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Bapak Kabid Humas Polda Jateng, yang kami hormati Bapak Dirkrim Polda Jateng, yang kami hormati Pusdides PPAPO Polda Jateng, yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan Kasat Narkoba Polres Jateng yang kami hadirkan pada saat ini. Yang saya hormati rekan-rekan Reskrim jajaran dan Kasat PPAPO jajaran, rekan-rekan Kasubdit dan rekan-rekan pers yang sama berbahagia. Baik rekan-rekan sekalian, dalam kesempatan yang baik ini, kami dari Polres Reserse Narkoba Polda Jateng akan memaparkan, menyampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami selama 6 bulan atau 1 semester dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni akhir. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah dan Polres Jajaran Polda Jawa Tengah selama kurun waktu 6 bulan dari Januari sampai dengan Juni telah berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba sebanyak 1.201 kasus atau 1.201 laporan polisi dengan total tersangka sebanyak 1.485 orang dengan berat total seberat 215,81 kg. Dengan rincian barang bukti sebagai berikut kami sampaikan. Yang pertama, sabu seberat 24,41 kg, kemudian kokain 1,77 gram, kemudian ekstasi sebanyak 2014 butir, bila mana di gramasi sebanyak 64,2 gram. Selanjutnya cairan sintetis sebanyak 980,91 gram, kemudian ganja 11,18 gram, ulangi 11,18 kg, kemudian tembakau sintetis 5,83 kg, kemudian psikotropika sebanyak 24.188 butir atau 7,25 gram, dan kemudian obat-obatan berbahaya lainnya sebanyak 551.789 butir atau 165 kilo 536 gram. Selanjutnya, BP lainnya yang berhasil kita sita rekan-rekan sekalian yaitu kendaraan roda 2 sebanyak 28 unit, roda 4 6 unit, kemudian barang bukti atau uang tunai yang kita temukan pada saat melakukan penindakan atau penangkapan sebanyak 9.490.000 rupiah, kemudian BB miras sebanyak 1.661 botol, kemudian miras oplosan sebanyak 910 botol. Untuk barang bukti yang tadi saya sampaikan di atas, ini perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian.
bahwasanya barang bukti yang terbesar atau kasus yang kami rasa menonjol di dalam pengungkapan narkoba ini, yaitu yang pertama pengungkapan kasus sabu dengan berat 2 kg yang dilakukan oleh Polrestabes Semarang, yaitu pada tanggal 15 Februari 2026. Yang kedua, ungkap kasus sabu dengan berat 5,3 kg masih Polrestabes Semarang di tanggal 15 Maret 2026. Kemudian yang ketiga, sabu seberat 1,3 kg oleh Polrestabes Semarang tanggal 14 April 2026. Kemudian yang keempat, ungkapan kasus ganja dengan berat 1,8 kg oleh Polrestabes Semarang pada tanggal 9 Maret 2026. Kemudian yang kelima, ungkapan kasus sabu seberat 1,5 kg oleh Ditres Narkoba Polda Jateng pada tanggal 2 Juli 2026. Kemudian ungkapan sabu dengan berat 1 kg oleh Polres Sukoharjo pada tanggal 20 Februari 2026. Selanjutnya ungkapan kasus sabu seberat 1 kg oleh Polresta Surakarta tanggal 18 Februari 2006. Dan yang paling terakhir, rekan-rekan sekalian, kami sampaikan, yaitu ungkapan kasus sabu dengan berat 3,1 kg oleh Polresta Surakarta yang kami backup, ya Polda backup untuk jury investigation karena sudah melibatkan beberapa wilayah yang di Polda Jawa Tengah. Jadi seberat 3,5 kg pada tanggal 28 Juni 2026. Jadi yang terbesar dari sepanjang sejarah Polres Surakarta yang paling besar. Selanjutnya perlu kami sampaikan di sini untuk kewaspadaan atau kita waspadai bersama dengan sekalian, bahwasanya wilayah rawan narkoba untuk di wilayah hukum Polda Jawa Tengah antara lain yang pertama wilayah hukum Polrestabes Semarang, kemudian yang kedua wilayah hukum Polres Sukoharjo, yang ketiga Polresta Surakarta, keempat Polres Kebumen, dan yang terakhir Polresta Banyumas. Untuk modus operandi ini berdasarkan hasil penyidikan, modus yang paling dominan digunakan oleh para pelaku pada kurun waktu khususnya tahun 2026 ini adalah yang pertama sistem tempel atau sistem ranjau. Ya, ini narkoba diletakkan di suatu titik tertentu dan diambil pembeli tanpa tatap muka atau sistem putus. Kemudian yang kedua, kontrol via aplikasi cat yang terinkripsi, yaitu melalui transaksi dan pemesanan yang dilakukan secara online. Yang ketiga, dengan melakukan penyimpanan sebagai paket atau pengantar kurir, ini barang diselundupkan melalui atau menggunakan jasa ekspedisi yang ada. Kemudian selanjutnya, modus selanjutnya yaitu merubah bentuk narkoba menjadi seolah-olah barang ilegal, seperti yang kemarin dibuka oleh Direktorat 2, ulangi oleh SP2. Ini salah satunya yang dipesan khusus dari Thailand. Kemudian yang terakhir, pengiriman dari luar negeri dengan menggunakan alamat palsu atau alamat orang lain. Selanjutnya, sebelum kami tutup, kami sampaikan di sini, kami menitipkan pesan sekaligus himbauan. Tentunya kami ingin menyampaikan pesan kepada para pelaku atau para pelaku kejahatan narkoba, karena kita ketahui bahwasanya kejahatan narkoba ini adalah extraordinary crime, ya. Perlu kami sampaikan di sini, kami tidak akan memberikan ruang kepada para pelaku baik pengedar, bandar maupun kurir sekalipun dan pemakai. Ini bukti bahwasanya penindakan hukum atau pengungkapan yang kita lakukan dari bulan Januari sampai Juni ini bukti keseriusan kami Polda Jawa Tengah beserta jajaran. Dan saya minta peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat, karena pemakai narkoba, pelaku narkoba
tidak melihat pangkat jabatan, profesi dan segala macam. Jadi saya dalam kesempatan yang sangat baik ini meminta kepada seluruh lapisan masyarakat, bila mana menemui, melihat, bahkan mencurigai adanya aktivitas di lingkungan sekitar, tolong segera hubungi call center Polri khususnya Polda Jawa Tengah di 110 atau di nomor tiket kami yang selalu standby 24 jam di 0812 2013 2251, dan ini sudah berjalan rekan-rekan sekalian. Dan dengan menggunakan atau membuka hotline ini cukup efektif yang kami rasakan. Untuk kerahasiaan pelapor atau saksi kami jamin untuk kerahasiaannya. Dan yang terakhir yang kami sampaikan tadi, untuk seluruh tersangka yang kami sampaikan tadi dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Demikian yang kami sampaikan, keberhasilan daripada Direktorat Narkoba beserta Polres Jajaran Polda Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dir Narkoba. Selanjutnya kepada Ibu Dir PPAPU disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Kabid Humas, yang saya hormati Bapak Dirkrim Polda Jawa Tengah, Bapak Dinas Narkoba Polda Jawa Tengah, yang saya banggakan rekan-rekan Kasatgeskrim, Kasatgas Narkoba, Kasatgas PPA dan PPO, serta yang saya hormati rekan-rekan dari media. Hari ini Dinkes PPA dan PPO Polda Jawa Tengah ingin menyampaikan beberapa pengungkapan kasus yang ditangani. Ada dua. Yang pertama, pengungkap kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap perempuan, dan yang kedua adalah kekerasan terhadap anak. Jadi yang pertama, ini dasar laporannya adalah LPB 210 10 Romawi 2025 SPKT Polda Jawa Tengah tanggal 13 Oktober 2025. TKP-nya di Kabupaten Semarang. Kekerasan seksual ini sebenarnya sudah dilaporkan di Polres Semarang untuk korban yang lain. Kemudian korban satunya melaporkan ke Polda Jawa Tengah. Sebagai informasi, modus operandinya adalah tersangka JS atau Rehan berkenalan dengan korban melalui aplikasi OMI dan mengaku sebagai psikolog yang dapat membantu masalah yang dihadapi oleh korban. Tersangka mengajak korban untuk bertemu dengan tujuan awal mempersilahkan korban untuk curhat permasalahan yang dihadapi. Namun kemudian tersangka diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual dan pencabulan itu terjadi di salah satu hotel di Kabupaten Semarang. Di timeline penanganan perkara, tanggal 2 Mei 2025, korban mengenal pelapor melalui aplikasi yang saya sebutkan tadi. Kemudian pelapor berlanjut mengirim pesan WhatsApp kepada korban. Sehari kemudian, tanggal 3 Mei 2025, pelapor membuat janji untuk menemui korban di salah satu kampus di Kota Semarang. Kemudian pelapor mengajak korban pergi mengendarai sepeda motor warna merah ke salah satu tempat yang kemudian disitulah menjadi lokasi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Adapun pasal yang disangkakan adalah pasal 6 huruf B Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang
tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak 300 juta rupiah. Lanjut, ini profil tersangka yang sebenarnya yang diatur sebagai psikolog itu bukan ya, hanya untuk menarik korban saja untuk mau berkenalan maupun berkomunikasi langsung dengan korban. Namun barang bukti ini sama dengan yang sudah ditampilkan di samping kanan rekan-rekan dari media. Ada satu buah handphone dengan 2 nomor email, kemudian pakaian yang dikenakan korban saat TPKS terjadi, buku tamu hotel di salah satu Kabupaten Semarang, dan 16 lembar screenshot percakapan antara tersangka dengan pelapor. Ini penjelasan terkait ungkap perkara TPKS di Kabupaten Semarang. Kemudian yang kedua, ini kekerasan terhadap anak, di mana anak tersebut merupakan anak dari pelaku itu sendiri. Yang melaporkan adalah ibunya, dilaporkan di Polda Jawa Tengah pada tanggal 24 Mei 2026 dengan nomor LP B131 5 Februari 2026. Kemudian lokusnya ada di Kabupaten Kudus. Modus operandinya ini si tersangka melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis, termasuk melakukan pengancaman dengan benda tajam yang ada di sana di meja, golok maupun kalau bahasa Jawanya arit, yang digunakan untuk mengancam si anaknya. Dan saat ini per tanggal 9 Juni 2026 untuk tersangka sudah dilakukan penanganan di rutan Sakat di Polda Jawa Tengah. Adapun ini tersangka di barang bukti kemudian pasal yang disangkakan ini ada pasal 44 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga, pasal 76C untuk pasal 80 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, dan pasal 307 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang KUHP dengan ancaman pidana pasal 37 ini paling banyak 12 tahun penjara. Terkait dengan dua kasus tersebut, kami dari jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Tengah ingin mengimbau dan mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita melindungi perempuan, anak maupun kelompok rentan. Jangan ragu untuk peduli, bertindak dan melaporkan apabila melihat, mendengar, mengetahui terjadinya kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan. Silakan bisa menghubungi call center Polri 110, hotline pengaduan di Ditres PPA PPO Polda Jawa Tengah di nomor 0812 110 72722. Identitas yang memberikan informasi atau laporan tentu akan kami rahasiakan dan akan segera kami tindak lanjuti. Di wilayah setempat juga ada Badan Kamtipmas yang tentu akan siap sedia 24 jam untuk membantu masyarakat apabila membutuhkan kehadiran Polri dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Tagline dari Direktorat Reserse KPPO di seluruh Indonesia adalah Rise and Speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Satu suara bisa mengubah satu keadaan dan satu suara bisa menyelamatkan masyarakat lain. Jangan ragu untuk melaporkan. Demikian
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dir BPA. Sekarang kita menuju sesi tanya jawab. Ya, sesi monggo silakan untuk bertanya. Sepertinya sudah tidak semuanya. Silakan bertanya nama, Adrian dan kepada siapa bertanya. Silakan. Terima kasih Pak Kabit. Selamat siang, saya Kamran dari Republika. Saya Kamran dari Republika. Dengar ya Pak? Pada Dirut PPA PPO, Bu, apakah ada data soal kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren di Jawa Tengah sepanjang 2020? Karena ini kasusnya beberapa bulan ini cukup berulang gitu ya di beberapa daerah di Jawa Tengah. Di PPA PPO sendiri di Polda, apakah merekap data kasus tersebut? Kemudian mengingat kasusnya ini selalu berulang, apakah ada tindakan preventif dari Polda Jateng untuk mencegah kasus tersebut terjadi? Apakah bisa mungkin menggandeng Kementerian Agama atau terjun langsung ke pondok pesantren terkait gitu Bu? Kalau ada kasusnya mungkin ada data kasusnya mungkin bisa diungkap. Kemudian kalau melihat situasi sekarang dari PPA PPO sendiri, melihat apakah kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pondok pesantren itu sudah cukup mengkhawatirkan atau seperti apa? Mungkin bisa ditanggapi Bu. Terima kasih. Saya takut dulu ya. Lanjut. Ada yang bertanya lagi? Oh, sudah jelas ya. Moga pada Bu DPPA nanti ada pertanyaan. Silakan. Terima kasih Mas Ahmad dari Republika. Terkait kekerasan seksual khususnya di pondok pesantren. Nanti untuk data pasti di periode 1 Januari sampai dengan 29 Juni ini nanti nanti Mas bisa jadi saya untuk pastinya, karena yang saya datakan itu secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan di periode 1 Januari sampai dengan Mei 2020 ada 198 kasus, dan ini terjadi rata di semua kabupaten dan kota. Ya, nanti saya mohon waktu. Kemudian apa saja yang telah dilakukan? Tentu terkait kasus kekerasan apapun ini Polri dalam hal ini tidak bisa berjalan sendiri. Tentu kami melaksanakan kerjasama dengan stakeholder terkait, termasuk dengan rekan-rekan paralegal maupun NGO yang ada. Jadi langkah yang dilakukan tentu kami melaksanakan sosialisasi. Contohnya di salah satu yang terakhir, di salah satu pondok pesantren yang ada di rumah, di sekitar 2 minggu yang lalu kami ke sana di awal. Kemudian berikutnya tentu kami akan melaksanakan hal yang sama. Kemudian kami juga secara rutin melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait langkah-langkah yang implementatif yang memungkinkan untuk dilakukan sehingga peristiwa kekerasan seksual terutama yang terjadi di pondok pesantren ini bisa diminimalisir. Siapa saja stakeholder kami? Tentu kalau di pondok pesantren ada Kementerian Agama, kemudian ada Dinas PPA, UPTD PPA, kemudian Dinas Sosial, kemudian dari Balai Pemasyarakatan dan sebagainya. Kemudian apakah sudah cukup mengkhawatirkan? Sangat-sangat mengkhawatirkan. Jangankan beberapa kasus yang ini mungkin rekan-rekan monitor, ada di Jepara, ada di Wonogiri, ada di Sragen, ada di Klaten, dan yang sangat viral ada di Pati. Jangankan beberapa kasus itu, bahkan satu kasus pun kami sudah menganggap itu adalah situasi yang mengkhawatirkan dan tidak perlu terjadi di khususnya di Jawa Tengah maupun secara umum di Indonesia. Nanti sekali lagi Mas Alkan untuk data pasti terkait itu nanti Mas bisa saya di ruangan. Terima kasih Bu DPPA.
Saya kira cukup ya. Terima kasih rekan-rekan sekalian untuk pihak press conference hari ini selesai dan kita tutup dengan foto di lokasi para bukti. Tinggal 4 foto ya. Baiklah, benar ini Pak. Ini bagaimana ini rasa terhadap anak dan siap. Ini ada kemudian ini ada sabit yang digunakan untuk mengecek si tanah. Oh siap. Kiri. Kanan. Kasat narkoba seluruh jajaran wajib akan melakukan ini di belakang Salep mana salep? Ya. Salep. Oh ini salep. Salep. Kasat pegang masing-masing. Siap. Ya. Jelaskan. Kasat pegang. untuk kasat kunci untuk menggunakan masing-masing dalam berdiri Jelaskan. untuk kasat Ya, fenomena terbaru. Oh, didampingi para pejabat dalam berdiri kasat Surakarta, kasat narkoba Surakarta, kunci kasat narkoba Surakarta, kunci kasat narkoba Desta Surakarta. Ya Pak Kasat. Jelaskan tentang salep.